Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fidratul Hidayah, Zahra Safira, Elva Novalina, Intan Rahmawati, Ariska, Anandin Muharrama, dan Vina Putriana. Kami akan menjelaskan mengenai penata laksanaan diet pada penyakit flu burung atau H5N1. Latar belakang penyakit flu burung atau sampar unggas merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh virus avian influenza tipe A, subtipe H5N1 dari famili Orthomyxiviridae. Pada tahun 2012, CVR kasus flu burung di Indonesia naik menjadi 100%, dari 9 kasus dan 9 kematian dari tahun sebelumnya. Selain menginfeksi ayam, virus tersebut juga menginfeksi babi, kalkun, dan manusia. Jumlah konfirmasi kasus flu burung di Indonesia paling banyak dilaporkan pada tahun 2006. Setelah itu, jumlah kasus flu burung terus menurun dari tahun ke tahun, yaitu 55 kasus pada tahun 2006 menjadi 9 kasus pada tahun 2012. Flu burung sendiri merupakan flu yang ditularkan burung ke manusia. Dalam dunia medis, flu burung juga dikenal dengan sebutan avian influenza. Flu burung sendiri disebabkan oleh virus H5N1. Flu burung merupakan saluran pernapasan akut yang menyerang organ tubuh, terutama paru-paru. Pada umumnya, flu burung menjangkit hewan ternak babi. Virus ini dapat menular dengan cepat dari seseorang kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Flu burung pernah menjadi pandemik dunia pada tahun 2009. Gejala yang berhubungan dengan gizi ataupun menyangkut keadaan gizi. Sebagian besar pasien flu burung memperlihatkan gejala awal seperti demam yang tinggi yang lebih dari 38 Celcius. Dan gejala flu lainnya seperti saluran napas. Gejala lain yang ditimbul antaranya diare, muntah, sakit perut, sakit dada, dan hipotesis. Bila sudah parah, dapat terjadi pendarahan dari hidung dan gusi. Gejala sesak napas mulai terjadi setelah 1 minggu berikutnya. Gejala klinik dapat memburuk dengan cepat, biasanya ditandai dengan pneumonia berat, dyspnea, tensemia, gambaran radiografi yang abnormal seperti disfusi. Faktor penyebab yang berhubungan dengan gizi. Risiko penularan flu burung bisa meningkat karena kontak langsung dengan unggas yang sudah terinfeksi, entah unggas yang ada masih hidup ataupun yang sudah mati. Selain itu, kontak dengan cairan tubuh unggas yang terinfeksi virus juga bisa meningkatkan risiko sakit. Virus ini sebenarnya merupakan jenis virus yang menyerang unggas, baik itu unggas liar maupun unggas yang diternak, seperti ayam, bebek, angsa, ataupun burung. Flu burung bisa menular melalui kontak langsung dengan unggas yang sakit ataupun lingkungan yang terkontaminasi. Penyebab penyakit ini adalah virus influenza tipe A, subtipe H5N1. Influenza tipe A banyak ditemukan pada manusia dan beberapa jenis hewan. Lalu konsekuensi yang berhubungan dengan gizi. Ada beberapa komplikasi yang dapat dialami oleh penderita flu burung, yaitu pneumonia, sepsis, ARDS, kegagalan multiorgan, dan kematian. Lalu medikamentosa. Obat-obatan antivirus merupakan obat utama yang digunakan untuk mengatasi flu burung. Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat telah merekomendasikan 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan dan pencegahan flu burung. Jenis obat tersebut diantaranya adalah M2 inhibitors, yaitu amantadin dan rimantadin, dan neuraminidase inhibitor, yaitu oseltamivir dan zanamivir. Obat antivirus dapat meredakan gejala, mencegah terjadinya komplikasi, serta meningkatkan peluang pasien untuk sembuh. Ketika seseorang mengidap flu burung, biasanya mereka akan dirawat di ruang isolasi. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya penularan. Selain itu, mereka juga dianjurkan untuk minum banyak cairan, mengkonsumsi makanan sehat, istirahat, dan minum obat pereda rasa sakit. Dokter juga biasanya akan meresepkan obat-obat antivirus dan anti nyeri
agar penyakit tidak berkembang semakin parah. Pemberian obat antivirus juga bertujuan mencegah terjadinya komplikasi dan membuat peluang hidup pasien tetap besar. Lalu terapi diet secara teori. Terapi gizi atau terapi diet adalah bagian dari perawatan penyakit atau kondisi klinis yang harus diperhatikan agar pemberiannya tidak melebihi kemampuan organ tubuh untuk melaksanakan fungsi metabolisme. Flu burung merupakan salah satu jenis penyakit infeksi yang gejalanya disertai dengan demam tinggi, sesak nafas, dan gejala lainnya. Oleh karena itu, penata laksanaan gizi yang diberikan yaitu diet TKTP dengan pemberian KH yang rendah karena adanya sesak nafas. Asesmen. Yang pertama ada antropometri, yaitu berat badan dan tinggi badan, lalu indeks massa tubuh seiring waktu. Yang kedua yaitu pemeriksaan biokimia. Menurut Nur Hafid, pemeriksaan penunjang pada pasien flu burung terdapat 4 macam, yaitu pemeriksaan kimia darah yang meliputi albumin, globulin, SGOT, SGPT, ureum, peningkatan ureum dan kreatinin, peningkatan kreatinin kinase. Analisis gas darah dapat normal atau abnormal. Kelainan laboratorium sesuai dengan perjalanan penyakit dan komplikasi yang ditemukan. Yang kedua, pemeriksaan hematologi yang meliputi hematologi, leukosit, trombosit, hitung jenis leukosit, dan limfosit total. Umumnya ditemukan leukopeni, limfositopeni, dan trombositopeni. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Penyakit flu burung tidak diturunkan, namun perawat perlu menanyakan apakah penyakit ini pernah dialami oleh anggota keluarga yang lainnya sebagai faktor predisposisi penularan di dalam rumah. Yang keempat yaitu riwayat pengobatan. Dosis oseltamivir 75 mg per oral sekali sehari selama 1 minggu. Bila dibersihkan dengan kreatinin 10-30 ml per menit, oseltamivir diberikan setiap 2 hari sekali. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik klinis. Virus avian influenza atau H5N1 dapat menyerang berbagai organ pada manusia yang terinfeksi, seperti paru-paru, mata atau konjungtivitas, saluran pencernaan, dan sistem saraf pusat. Manusia yang terserang avian influenza menunjukkan gejala seperti terkena flu biasa, seperti demam, sakit tenggorokan, batuk, rhinore, nyeri otot, sakit kepala, dan lemas. Tanda-tanda vital meliputi tekanan darah pada pasien flu burung terjadi peningkatan, suhu tubuh mengalami kenaikan, nafas cepat, dan hiperemi faring atau faring mengalami kemerahan. Nadi mengalami takikardia dan dispnea, dan respiratori melebihi normal. Yang keempat adalah pengukuran dietary history. Indikator yang perlu dilihat adalah jenis makanan yang diasup, kebiasaan makannya, akses terhadap makanan, ketersediaan makanan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi asupan makanan. Data asesmen yang terakhir adalah riwayat personal. Riwayat personal meliputi 4 macam. Yang pertama yaitu riwayat penyakit sekarang, yang meliputi suhu tubuh tinggi, sesak nafas, sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan diare. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan terdahulu, mengkaji apakah ada riwayat sakit paru-paru atau tidak, serta mengkaji riwayat perjalanan dalam waktu 7 hari sebelumnya. Apakah melakukan kunjungan ke daerah atau tempat tinggal di wilayah yang terjangkit flu burung, mengkonsumsi unggas sakit, kontak dengan unggas atau orang yang positif flu burung. Yang ketiga, riwayat penyakit kesehatan keluarga. Penyakit flu burung tidak diturunkan, namun perawat perlu menanyakan apakah penyakit ini pernah dialami oleh anggota keluarga yang lainnya sebagai faktor predisposisi penularan di dalam rumah. Dan yang keempat adalah riwayat pengobatan. Dosis oseltamivir 75 mg per oral sekali sehari selama 1 minggu bila dibersihkan dengan kreatinin 10-30 ml per menit. Oseltamivir dapat diberikan setiap 2 hari sekali. Selanjutnya adalah diagnosis gizi. Terdapat 3 domain dalam diagnosis gizi ini. Yang pertama, domain problem asupan atau domain intake dengan kode NI.
Ada NI 1.1 yaitu peningkatan asupan energi berkaitan dengan pasien penderita penyakit infeksi flu burung ditandai dengan adanya demam, sesak nafas, dan batuk kering. Kemudian NI 1.2 yaitu asupan energi tidak adekuat berkaitan dengan penyebab patologis ditandai dengan asupan energi hanya 50% dari kebutuhan energi total, mual, dan muntah. Kemudian ada NI 2.1 asupan makanan dan minuman per oral tidak adekuat, NI 5.1 peningkatan kebutuhan zat gizi tertentu yaitu cairan. Kemudian yang terakhir adalah NI 5.4 penurunan kebutuhan zat gizi tertentu berupa kreatinin. Yang kedua adalah domain problem klinik dengan kode NC. Ada NC 2.2 yaitu perubahan nilai laboratorium terkait gizi, trombosit, dan limfosit yang mengalami penurunan. Berkaitan dengan gejala flu burung ditandai dengan trombosit dan limfosit di bawah normal. Kemudian NC 3.2 kehilangan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk konsumsi energi yang cukup ditandai dengan penurunan nafsu makan, mual, muntah, serta asupan energi hanya 50% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga adalah domain problem perilaku atau lingkungan atau disebut dengan domain behavior dengan kode NB. Ada NB 1.1 yaitu kurangnya pengetahuan tentang gizi dan makanan berkaitan dengan kurangnya paparan informasi terkait gizi ditandai dengan pasien masih berkontak langsung dengan unggas tanpa memperhatikan keselamatan diri dan kesehatan unggas. Selanjutnya adalah intervensi. Tujuan dari intervensi ini berdasarkan dengan diet yang dilakukan yaitu diet TKTP. Tujuannya memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, kemudian menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Syarat dan prinsip diet. Energi tinggi 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Protein tinggi 2-2,5 gram per kilogram berat badan. Lemak cukup yaitu sekitar 10-25% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat cukup, dan apabila pasien mengalami sesak napas, maka karbohidrat rendah yaitu 50-60%. Vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan. Makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makan, dan cara pemberian atau rute. Jenis dietnya, diet tinggi kalori tinggi protein 1 dan tinggi kalori tinggi protein 2. Bentuk makanannya berupa lunak atau makanan biasa. Frekuensi makanan diberikan 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Rutenya secara oral. Makanan yang diperbolehkan: sumber karbohidrat, nasi, roti, mie, makaroni, puding, ubi, karbohidrat sederhana seperti gula pasir. Sumber protein hewani yaitu daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan seperti keju dan yogurt. Sumber protein nabati semua jenis kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tempe dan tahu. Sayuran, semua jenis sayuran terutama jenis B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, dan labu. Adapun buah, semua jenis buah segar, jus buah. Lemak dan minyak, minyak goreng, mentega, margarin, santan encer. Minumannya soft drink, madu, sirup teh, dan kopi encer. Bumbu yang tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, kecap, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah makanan yang sebisa mungkin dihindari. Yang pertama ada sumber protein dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Lalu ada sumber protein nabati dimasak dengan banyak minyak atau kelapa atau santan kental. Lemak dan minyak, santan kental, bumbunya yang berbau tajam seperti cabai dan merica. Implementasi yang dilakukan merupakan konseling gizi. Adapun tujuan dari konseling gizi adalah strategi pemenuhan gizi dan pengetahuan individu dan merubah perilaku yang salah terkait gizi dan makanan. Lalu untuk materi yang diberikan pada saat konseling gizi merupakan definisi penyakit flu burung dan diet TKTP, lalu ada tujuan, syarat, dan prinsip diet TKTP, lalu ada contoh menu sehari,
dan makanan yang dianjurkan dan dihindarkan menurut GTKTP, serta ada daftar bahan makanan penukar. Lalu untuk MONEV atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan review dan mengukur secara terjadwal. Adapun data-data yang diperhitungkan secara terjadwal yaitu seperti data antropometri yang bisa dilakukan dengan mengukur berat badan untuk mengetahui apakah intervensi yang dijalankan berhasil atau tidak untuk menjaga status gizi agar optimal. Lalu ada data asupan makan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara memantau dan melihat hasil recall makan 24 jam, kemudian mengevaluasi apakah intervensi yang dilakukan berhasil atau tidak, di mana hasil tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk selanjutnya. Lalu untuk data biokimia, adapun data-data biokimia yang dapat diukur kembali seperti kadar trombosit yang memiliki nilai rujukan normal 140 sampai 450 mcl. Lalu untuk kadar limfosit memiliki nilai rujukan normal yaitu 20 sampai 40%. Lalu untuk kadar kreatinin memiliki nilai rujukan normal untuk pria 0,6 sampai 1,2 mg per dl dan untuk wanita 0,5 sampai 1,1 mg per dl. Dan yang terakhir, data klinis pada pasien flu burung dapat memonitoring suhu tubuh. Suhu tubuh normal manusia bersekitar antara 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius dengan rata-rata suhu normal tubuh adalah 37 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.